Oh, jangan turun mulu doang yang gede, ada pada ada. Turun naik lagi tuh, turun turun. Lih, ribu. Lagian, Pak saya masih belum paham soal adab. Emang kalau adab itu kayak gimana sih? Apa cara bicaranya? Atau guys saya emang ini emang gak beradab, Pak? Nanya lagi ya? Bukannya ini duduk biasa ya, Pak? Nanya. Besoknya MTK mana? Tadi lu apa tuh? Sama aneh kita. Iya juga ya. MTK-nya MTK nih. Terus dari tadi lu belajar apa? Iya, baru nggak. Kau baru mulai. Nah, Baru. ini nih, bujet apaan? Coba lu. Perasaan dulu MTK nomor-nomor apa AB. Tuh apa itu? FK. Apa kesel terang? Apa? Di MTK gua ada FK, coba apa? Pada ngapain sih? Belajar, Bos. Ngapain belajar, coy? Yang penting tuh ini, bro. Anjir, kakinya di atas. Lah, kenapa emang gak suka? Gue yang selalu ranking 1 di Gua sini. tahu lu ranking 1, tapi minimal tahu adab. Lah, adab. Apa emang adab? Itu tuh si Hamid bukan yang suka, yang orangnya tuh baik banget. Suka jadi bingung. Hah, sih. Maaf ya. Aja Ulang kayak bagian adab. angkat terus aja kakinya. Dari Samit. Ngapain sih pada belajar? Lihat nih gua ranking 1. Gak perlu gua belajar-belajar. Justru biar bisa nyalip lu, maka belajar, Bro. Kok udah tahu bodoh ngapain? Remehin tuh. Remehin. Remehin, nggak tahu dia. Lu gua tahu lu ranking 1 minimal tahu adab lah, Lah, budget. Kaku adab. di atas. Apa emang adab? Itu mah ya setelah gua tuh kan gue yang ranking 1 di sini, bro. Ingat, Bro. Adab itu di atas ilmu. Ilmu lu nggak apa, ilmu lu nggak ada apa-apa tanpa adab. Lah, gua gak ada adab. Assalamualaikum. Wah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Diem. Kaget tadi muncul tiba-tiba. Pak, nih si pater ini, Iya ya. buset, perasaan dari tadi kita belajar lagi anteng-anteng belajar ya, tiba-tiba jubret, ngapain belajar? Remeh sosokan banget. Ya kan saya ranking 1, Pak. Woi. Setelah saya dong, saya yang paling tinggi di sini kuasanya. Lagian dari tadi, Pak, dia ngomong-ngomong adab-adab. Emang apa coba adab? Yang saya tahu mah nilai, prestasi, ilmu. Itu pasti bahagia di masa depan. Emang kalau ada adab bisa nambah ilmu? Ya kagak. Parah sih. Jadat itu. Emang Pak adab, Pak? Gak jelas dia. Ya, oke ya, baik, Masya Allah ya. Ini luar biasa nih kita ngobrol-ngobrol di sini ya tentang adab ya. Ini menarik sekali sebenarnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara adab, ya adab itu adalah pondasi gitu ya. Jadi adab itu pondasi sebelum kita cari ilmu, sebelum kita ngomong gitu ya, sebelum kita kasih pendapat gitu kan. Nah, maka dari itu Rasulullah SAW itu dalam hadis riwayat Ahmad gitu ya. Jadi Rasulullah SAW sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ketika kita bicara adab dan misalnya nih ada minus adab gitu kan. Nah, berarti sesungguhnya kita sedang minus arah gitu ya. Maka dari itu ya tugas kita ya gimana caranya nih agar bisa adab kita bisa bertambah, ditambah juga ilmu kita juga bertambah gitu. Jadi tidak hanya sebatas ilmu gitu. Oh, jangan turun mulu doang yang gede, ada pada ada. Lu naik lagi tuh, turun. Lih, ribu. Lagian, Pak saya masih belum paham soal adab. Emang kalau adab itu kayak gimana sih? Apa cara bicaranya? Atau guys saya emang ini emang gak beradab, Pak? Nanya lagi ya? Bukannya ini duduk biasa ya, Pak? Nanya kebiasaan. Adab itu emang kayak ngomong doang atau ada perilakunya juga, Pak? Jadi adab itu mindset gitu ya. Jadi adab itu mindset bagaimana cara menghargai orang lain gitu kan. Kemudian bagaimana
kita menempatkan diri gitu ya. Dan juga bagaimana kita mungkin itu secara langsung ya. Yang ketiga mungkin bagaimana kita bersosial media, bagaimana kita scroll HP dan seterusnya gitu ya. Jadi pada intinya adalah adab itu kita bersikap gitu, bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sehingga bersikap itu pada tempatnya gitu. Jadi ada etikanya gitu. Gitu sih, Tur. Ih, Lu jangan gue juga sambil dengerin. coba tadi apa yang diomongin. Adab itu penting. Ya tapi kok banyak ya Pak. Misalnya si Patur, buset tuh Ih, kenapa sih? banyak orang-orang kayak gini nih di luar sana tuh yang nggak beradab gitu Pak. Bahkan dia cuman ngedengerin aja nggak mau sampai berapa ya. Atau bahkan kayak misalnya kita habis berbuat baik sama dia, dia bukannya bilang terima kasih malah sok baik lu ya. Gue bisa sendiri kok. Ya sih. Tahu misalnya. Lah gue gak beradab juga nilainya bagus. Emang kalau misalnya beradab ngaruh sama ini apa sih ilmu kita, Pak? Nah, jadi kalau misalnya kita berilmu tanpa adab itu justru kayak ada sesuatu yang kurang gitu. Jadi artinya apa? Artinya ternyata adab itu lebih tinggi dari ilmu gitu. Sehingga apa? Sehingga ketika kita misalnya ilmunya banyak gitu kan, tapi ternyata adabnya kurang, itu justru malah menurunkan diri kita gitu. Jadi value kita atau nilai kita justru malah jadi anjlok, justru malah jadi turun gitu. Karena banyak orang menilai seseorang itu bukan hanya dari ilmu, tapi juga dari adabnya gitu. Kan tadi adab tuh penting Pak. Kok masih sih ada orang-orang kayak gini gitu yang datang ke adab? Iya, bukan dia doang gitu. Banyak orang gitu. Iya, orang dikasih tahu bukannya. Oh iya. Ini. Kurang ajar tuh ya, ngajakan deh. Ya, Ranking terbawa UG. iya ya. Jadi memang ketika kita melihat gitu ya kondisi di mana saat ini banyak generasi muda gitu ya, khususnya Gen Z gitu ya, itu kok tampak minus adab itu kenapa? Nah ini ada 3 alasan gitu ya. Alasan yang pertama ini tentu faktor lingkungan gitu ya. Maksudnya apa? Ya ini faktor keluarga. Dimana kita lihat orang tua bisa jadi karena fokus untuk bekerja, baik itu ibu, baik itu bapak gitu ya, kedua orang tua kita fokus bekerja hingga akhirnya tidak mewariskan atau tidak mengajarkan tentang adab gitu. Nah yang kedua, kita tahu di media sosial saat ini ketika kita hidup di era digital, nah ini banyak budaya bersosmed yang permisif gitu ya, yang serba bebas. Artinya apa? Artinya kita bisa lihat ya banyak orang yang asal berkomentar gitu. Jadi komentarnya bebas gitu. Jadi enggak mikir dulu sebelum berkomentar gitu. Bahkan banyak kata-kata kasar, toksik, hal-hal yang buruk itu langsung dikeluarkan dalam komentar-komentarnya gitu. Nah, terus berikutnya ya karena tadi mendahulukan ilmu sebelum adab. Jadi ilmu lebih cepat dari adab, akhirnya adabnya ketinggalan gitu ya. Akhirnya ada sesuatu yang penting yang justru tertinggal gitu. Nah, artinya apa? Jadi mereka mendapatkan banyak informasi, mereka tahu banyak informasi gitu, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya bersikap. Nah, jadi ya itulah 3 hal gitu ya yang bisa jadi menjadi alasan kenapa Gen Z sekarang itu ya banyak yang kurang dalam beradab gitu. Tur, jangan lu yang ketiga, Tur. Apanya? Lu duluan ilmu, Tur. Jangan-jangan. Yalah ilmu number 1 lah. Dia yang ini yang kedua Apa itu? di medsos. Kalau misalnya ada orang salah dikit, masa gitu doang nggak bisa. Ya emang nggak bisa dia. Itu ngomong kasar ya, toksik gitu ya. Terus kalau misalnya dalam pandangan Islam gimana nih Pak? Kan ini pandangan umum kan. Kalau misalnya dalam pandangan Islam terkait adab dan ilmu itu gimana? Nah, jadi kalau misalnya dalam Islam itu sendiri tentu adab itu lebih tinggi dari ilmu
gitu ya. Jadi dalam Islam itu memandang adab itu lebih tinggi dari ilmu. Jadi para ulama klasik terdahulu gitu ya, itu sampai belajar bertahun-tahun gitu ya tentang adab gitu ya. Bahkan eh, Imam Malik itu sempat berpesan gitu kepada murid-muridnya gitu ya. Jadi pelajarilah adab sebelum ilmu. Jadi Imam Malik berpesan kepada murid-muridnya, pelajarilah adab sebelum ilmu gitu ya. Nah, kemudian Ibnu Mubarak itu pernah menyampaikan gitu ya bahwa kami mempelajari adab itu 30 tahun. Nah, sedangkan mempelajari ilmu itu 20 tahun. Artinya apa? Artinya ternyata porsi adab itu memang lebih besar gitu. Porsi adab itu lebih banyak. Kenapa? Karena kalau misalnya ilmu didahulukan tanpa adab, nah itu nanti akan ada banyak bahaya yang akan ditimbulkan gitu ya. Nah, makanya tentu kita perlu untuk mengikuti gitu ya generasi terdahulu kita, tapi lama gitu ya, bahwa adab itu lebih dulu dibanding ilmu. Gitu. Tapi Pak, kalau lihat realitanya sekarang ya, ini orang-orang kayak Patur nih, Gua lagi, Ya. gua lagi. yang udah kayak terlanjur apa masuk ilmu banyak sampai akhirnya sombong dan sebagainya, nggak ada adab, itu kan. Itu cara apa namanya ngebangun saya sedikit-sedikit adabnya itu gimana Seth? Nah, Ada step-stepnya nggak? ya ini pertanyaannya bagus banget ya. Kita ingin berusaha apa? Mengupgrade diri kita. Kita ingin berusaha untuk memperbaiki diri kita gitu ya. Jadi karena memang ya tadi ya banyak faktor yang mempengaruhi kita, tapi kitalah yang kemudian menentukan apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya gitu ya. Nah, Pak Aris ada 5 gitu ya, ada 5. Ada 5. Satu aja. Sabar, sabar. Banyak amat, Pak. Kebanyakan ya. Tahan. Oke, yang pertama mulai dari diri sendiri gitu ya. Jadi Is dead. dari hal yang sederhana apa biasakan dalam kita bersosialisasi gitu ya, dalam kita bergaul dengan teman kita gitu ya, ataupun bahkan guru-guru kita gitu ya, orang tua kita, orang-orang sekeliling kita gitu ya. Mulai dari hal yang kecil, yakni dengan mengucapkan maaf, tolong, terima kasih ya. Gitu. Jadi kalau Teman-teman. apa Susah banget. benar banget ya. Aduh. Susah juga ya bilang maaf ya. Berapa? Ulang sekali lagi. Maaf ya, teman-teman. Susah juga tapi ya Nah, untuk diri sendiri. itu hal yang ya itu diri sendiri gitu ya. Itu emang sederhana tapi powerful banget gitu ya. Nah, yang kedua, upgrade circle kita gitu ya. Jadi kita jangan sembarang ikut circle-circle yang suka toxic gitu ya. Ikut circle-circle yang sembarang dalam ngomong gitu ya, dalam bersikap gitu ya. Kenapa? Karena memang circle itu akan nular gitu. Maka yuk kita cari circle-circle yang memang tadi dalam hal akhlaknya baik gitu ya. Menjaga kesopanan ya, menjaga etika seperti itu gitu ya. Jadi circle penting. Nah, sip. Terus kita juga perlu belajar adab dari Rasulullah SAW. Gitu ya. Karena Rasulullah SAW itu adalah teladan kita yang itu akan memberikan tuntunan sebagai jalan keselamatan buat kita. Jadi ayo kita bacakan gitu ya. Kita cari, kita perbanyak literasi tentang bagaimana Rasul berakhlak kepada orang-orang di sekitarnya gitu ya, kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada gurunya, maksudnya kepada muridnya, sahabatnya gitu ya. Jadi pada orang-orang terdekatnya gitu ya. Jadi yaitu kita pelajari bukan hanya teori tapi juga bagaimana kita oke. Jadi jadi kita pelajari itu
untuk kita amalkan gitu ya. Jadi bukan sekedar teori. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu memang paling lembut akhlaknya gitu ya. Tapi juga paling tegas ketika membela kebaikan, membela kebenaran. Gitu. Nah, terus yang keempat, nah karena kita hidup di era media sosial, kita sering banget scroll HP kita sering banget gitu ya. Ya mantengin HP kita untuk buka TikTok, IG gitu kan, buka Facebook atau medsos-medsos receh yang lain gitu ya. Nah, kadang kita tadi sembarangan gitu. Maka dari itu kita harus menjaga jari kita. Jadi jaga jari, jaga komentar kita gitu ya. Agar apa? Karena komentar kita di media sosial itu cerminan hati kita gitu ya. Jadi ketika komentar kita tadi ya bebas, toksik, komentar-komentar yang menyakitkan hati orang lain, tidak menghargai orang lain, itu menunjukkan kita tidak beradab gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita ingin terlihat pintar gitu ya, atau jangan sampai kita menyakiti orang lain hanya untuk terlihat pintar gitu. Coba lihat kolom komen yang lu komen tadi Tur. Mana coba lihat katanya? Wah, Ih, gak bisa dibaca, kesensor semua. Nah, udah hilang. yang terakhir, yang kelima, nah ini tentu kita harus tadi ya dalam berinteraksi, dalam bergaul ya tentu kita harus hormati yang tua gitu kan. Kemudian Wah, gak jelas. rangkul yang muda gitu ya. Loh. Pak, tidak beradab. Siapa? Saya lebih tua loh di sini. Rangkul yang muda, Bos. Oh iya. Jadi jangan sampai kita mentang-mentang kita melek teknologi gitu ya, tapi kemudian kita merasa lebih tahu segalanya gitu. Aduh, Sunda. Harus hormat juga. Dan akhirnya adabnya ditinggalin. Sip. Gitu ya. Jadi kayak gitu. Hmm. Masya Allah. Jangan ini Pak, si Fajril. Apa kan dia dari Medan kan? Dijadiin stiker sama si Pater apa? Rayap besi. Parah. Parah. Lah, Kasihan si Fajril kan. Serius. Kasihan terus. Di grup dibully Tur. Lu yang mulai tuh tanggung jawab Tur. salah dia sendiri ya tuh. Apa? Ya gitu. Kelempar ke orang ya Tur ya. Sip. Ya, kalau nih. Dah, itu sih yang paling penting mah. Gitu terhadap Tur. Apa? Lah, Enggak, maksudnya tolong ingatkan ke saya dong. Wah, berarti dari tadi yang jelasin masuk nih. Mantul. Oh enggak, ini apa sih? Bolak-balik nih. Nah, Itu. jadi ini poinnya gitu ya, kalau perhatiin ya. Nah, jadi namanya adab itu jangan arogan. Oke. Patut nih kelihatan arogan banget ya. Mau baik nih. Jangan arogan gitu ya. Terus yang namanya beradab itu tadi menghormati orang lain gitu ya. Menghormati orang lain. ya gue tahu lu pinter, tapi setidaknya hormatilah kita yang lagi belajar. Oke lah, oke. Nah, jangan nyakitin orang lain. Sebentar. Gitu. Maaf ya. Kamu lagi. Aduh. Gitu ya. Dan ini bahaya ya kalau misalnya kita nggak jaga adab kita gitu ya. Bukan hanya nyakitin orang lain gitu ya. Bukan hanya kita merasa paling benar, arogan gitu ya. Nah, bahkan bisa merusak dakwah. Gitu. Karena orang juga kan jadi gimana ya, ketika ilmunya banyak nih, tapi caranya nggak pas, nggak pakai ilmu gitu ya. Maksudnya ya yang tampak itu justru arogannya gitu. Orang bukannya malah deket malah jauh kan, gitu. Jadi memang agar dakwah kita juga bisa diterima, nah memang adab ini penting gitu untuk diterapkan. Cuma kirim ke barak aja Pak. Lah, Barak. Pergi. Oh iya, aduh. Ke barat. Ayo laporin Pak Gubernur. Jangan lah, jangan. Saya masih mau sekolah di sini. Ntar pulang-pulang langsung gitu. Bawa senjata. Udah lah, ngeri. Masya Allah. Ya, gitu paling kurang lebih. Oh, Syukuran Pak atas nasihatnya buat Pater yang ini ya. jangan bukan buat saya doang dong. Pasti buat kamu juga lah. Iya. Mentang-mentang lebih muda. Lah, Hormatilah dikit yang lebih tua. sayangnya yang muda, Bos. Iya.
Maaf. Masih susah ya minta maaf. Latihan. Oke, Oke. mulai dari ini saya akan tobat. Sip, semangat ya. Ya. Karena Allah itu lebih cinta orang yang berakhlak baik. Iya. Walaupun ibadahnya biasa-biasa aja. Gitu. Jadi semangat ya. Akhlak itu kalau di akhirat nanti itu timbangannya berat banget. Jadi jangan sepelekan akhlak. Jadi yuk sama-sama kita tingkatin adab kita. Masya Allah tuh. Jadi jangan malah gak ada akhlak. Sholat juga kagak. Tuh. Lebih Kamu bagus mau tahu ya? Saya sholat di rumah. Masih sholat tapi. Ya, mendingan. Ya, lebih bagus lagi adabnya bagus gitu kan, ibadahnya juga bagus. Wah, ya. Mungkin saya sedikit di adab doang kali ya, yang kurang. Sip lah. Makasih Pak, sudah diingatkan. Makasih banyak ya. Satu semangat ya. Pak Haris ada jam lagi nih. Udah Pak, sip. Jadi kita ketemu lagi ya. Masih belajar Pak MTK. Masih pada mau belajar? Iya lah. Ya udah, semangat ya. Ya, bye ya. Assalamualaikum. Mau lanjut sosmed lagi. Ajarin lah minimal. Gak mau. Nanti kamu dapat ranking 1. Gimana sih?